Saat aku terbangun, aku menemukan pacarku yang sudah meninggal 10 tahun lalu terbaring di sampingku. Tapi aku tidak merasa bahagia sedikit pun, malah langsung minta putus dengannya. Ternyata, aku tiba-tiba kembali ke masa sebelum kiamat. Di kehidupan sebelumnya, aku mengorbankan segalanya untuk melindunginya. Tapi dia meninggalkanku saat persediaan makanan habis. Setelah itu, dia menumpang hidup dengan Qin Jun, anak orang kaya, dan hidup nyaman. Tapi akhir hidupnya sangat tragis. Dia ditukar dengan 3 kaleng kola oleh Qin Jun. Sedangkan aku memilih untuk bergabung dengan tentara. Setelah berlatih keras selama 10 tahun, akhirnya aku menjadi anggota pasukan khusus W. Saat menjalankan misi, kami terkepung oleh zombie. Aku, yang bertugas sebagai barisan belakang, ditinggalkan dan dikorbankan oleh rekan-rekanku. Yang tak kusangka, saat aku sendirian dan tanpa bantuan, kaptenku menikamku dari belakang. Dia menggunakan darahku untuk memancing zombie menyerangku, lalu melarikan diri. Memikirkan hal itu membuatku marah. Karena Tuhan memberiku kesempatan kedua dengan ingatan 10 tahun lalu. Kali ini aku harus menjadi raja di dunia kiamat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjakku. Melihat jam di meja, aku tahu waktuku tidak banyak. Hari ini adalah hari dimulainya kiamat. Saat itu, 80% manusia di bumi akan bermutasi menjadi zombie. Dan akan muncul banyak roda kiamat di dunia. Dengan memutar roda itu, kita bisa mendapatkan makanan dan perlengkapan, bahkan ramuan khusus dan skill. Jadi, kali ini aku harus bergerak cepat, demi hubungan kami selama bertahun-tahun. Sebelum pergi, aku memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Qin Jun, si brengsek itu. Lalu aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah membeli beberapa obat di apotek, aku pergi ke Villa Dingsheng. Karena aku ingat betul, salah satu roda kiamat jatuh di sana. Tapi saat itu, beberapa satpam berlari dan berteriak padaku. Ini kawasan villa elit, orang asing, cepat pergi. Aku mengabaikan teriakan mereka, dan menunjuk ke langit. Kiamat akan dimulai 3 menit lagi. Saat para satpam melihat ke langit, mereka terkejut dengan pemandangan yang luar biasa. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa terbang perlahan di atas kepala. Para satpam langsung mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Mereka tidak tahu bahaya sudah dekat. Aku pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lalu aku segera pergi ke tempat roda kiamat muncul. Begitu aku masuk ke villa, seorang gadis turun dari lantai atas dan bertanya, "Siapa kamu? Cepat keluar, atau aku akan lapor polisi." Sebelum dia selesai bicara, pesawat itu mulai menyerang bumi. Bom gas beracun berbentuk kapsul jatuh seperti hujan ke tanah. Lalu gas beracun pun menyebar. Manusia yang menghirupnya langsung berubah menjadi zombie ganas. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi neraka. Gadis itu nekat keluar rumah. Dan kiamat pun terjadi. Begitu membuka pintu, dia langsung ketakutan melihat zombie. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, zombie itu langsung menerjang dan menjatuhkannya. Zombie itu berkata jika dia tidak ingin gadis itu dimakan, dia harus segera meninggalkan tanda hati di kolom komentar untuk mendoakannya. Setelah itu, zombie itu membuka mulutnya yang besar dan menggigit gadis itu. Pada saat genting, aku muncul tepat waktu dan memenggal kepala zombie itu dengan satu tebasan. Lalu, dengan terampil aku mengambil inti sihir dari kepala zombie itu. Sebelum gadis itu sempat bernapas lega, 2 zombie lagi menerjangnya. Melihat itu, aku segera melindungi gadis itu di belakangku. Lalu dengan cepat aku menghabisi kedua zombie itu. Saat itu, gadis itu sudah sangat ketakutan dan terduduk lemas di lantai. Melihat pria di depannya yang sangat kuat, gadis itu buru-buru bertanya siapa aku sebenarnya, dan mengapa aku ada di rumahnya. Mendengar itu, aku menjawab dengan suara rendah. Namaku Ye Zongming. Tenang, aku bukan orang jahat. Aku kesini untuk mencari roda kiamat. Lalu aku membantu gadis itu berdiri. Saat itu, dia pun mulai tenang, dan memperkenalkan dirinya sebagai Mu Xinfei. Dia berterima kasih karena aku telah menyelamatkannya. Mendengar nama Mu Xinfei, aku langsung tertegun. Tak disangka, pejuang bintang 9 yang legendaris di kehidupan sebelumnya. Ternyata adalah dia. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi yang terkuat di kehidupan sebelumnya. Lalu Mu Xinfei bertanya dengan panik, "Kak Ye, monster-monster itu sebenarnya apa?" Lalu aku menjelaskan semuanya padanya. Setelah mengetahui bahwa monster-monster itu adalah zombie, Mu Xinfei sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa dunia ini benar-benar telah menjadi kiamat. Saat itu, tiba-tiba ada cahaya yang menyambar dari dapur. Melihat itu, aku segera berlari ke dapur. Benar seperti dugaanku, sebuah roda kiamat benar-benar muncul. Tapi yang tak kusangka, dari roda ini bisa mendapatkan ramuan penguat. Ini adalah barang yang dapat meningkatkan kekuatan tempur 3 kali lipat secara instan. Aku menjelaskan bahwa benda ini disebut roda kiamat. Dengan memasukkan inti sihir dari kepala zombie ke dalam lubang-lubang ini, kita bisa memutar roda untuk mendapatkan hadiah.
Lalu Mu Xinfei bertanya dengan penasaran. Inikah yang kau cari? Mengapa benda ini ada di rumahku? Dan bagaimana kau tahu semua ini? Kakye, tiba-tiba ditanya seperti itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jika aku jujur dan mengatakan padanya bahwa aku bereinkarnasi, dia pasti akan menganggapku gila. Maka aku segera mengalihkan pembicaraan. Aku bilang aku akan keluar untuk mengumpulkan inti sihir. Dan kemudian kembali untuk mengajarinya cara menggunakan roda ini. Setelah itu, aku keluar dari villa dan bertarung melawan zombie. Tak lama kemudian, aku telah mengumpulkan 14 inti sihir. Cukup untuk memutar roda 2 kali. Lalu aku menjelaskan kepada Mu Xinfei cara menggunakan roda tersebut. Setelah mengisi lubang-lubang di roda dengan inti sihir, roda itu berputar dengan cepat. Tak lama kemudian, jarum berhenti di gambar makanan kaleng. Melihat itu, aku seperti disambar petir. Meskipun makanan sangat berharga di akhir zaman, tapi hadiahnya cuma 2 bintang. Yang terburuk di rolet ini, sepertinya hidup kembali. Tidak mengubah fakta bahwa aku seorang pecundang sial. Tapi Mu Xinfei tampak tak percaya. Dia tidak menyangka benda ini benar-benar bisa mengeluarkan makanan kaleng. Lalu aku memberikan 7 kristal ajaib yang tersisa kepada Mu Xinfei. Kali ini kau yang coba, kataku. Namun, tindakan inilah yang membuatku benar-benar memahami kehebatan seorang ahli bintang 9. Seberapa beruntungnya gadis ini, seperti dia bisa memenangkan lotre setiap hari. Dapat hadiah utama apartemen saat beli mobil. Bahkan memenangkan seekor sapi saat belanja di supermarket. Bagiku, yang tidak pernah beruntung, ini tidak menyakitkan tapi sangat menghinaku. Jadi aku menyerahkan kesempatan memutar rolet padanya. Setelah Mu Xinfei memasukkan kristal ajaib ke dalam slot, rolet segera berputar. Tapi saat aku melihat barang yang dia dapatkan, aku benar-benar tercengang. Hadiah utama, dia mendapatkan kartu penghapus. Kartu ini sangat penting untuk mendapatkan item penting di masa depan. Ini adalah artefak yang meningkatkan peluang mendapatkan hadiah utama. Karena dia sangat beruntung, aku memutuskan untuk memanfaatkan keberuntungannya. Aku segera mengambil senjataku dan bersiap untuk berburu zombie. Aku harus mendapatkan lebih banyak kristal ajaib agar dia bisa memutar rolet untukku. Mu Xinfei juga tidak diam saja setelah aku pergi. Dia pergi ke dapur dengan pisau di tangan kiri dan sendok di tangan kanan. Dari caranya, terlihat jelas dia jago masak. Tidak lama kemudian, aku pulang dengan lesu. Karena tempat ini terpencil dan jarang penduduknya, aku hanya berhasil mengumpulkan 20 kristal ajaib setelah menggeledah seluruh kompleks. Lalu aku bertanya pada Mu Xinfei apakah ada makanan. Setelah sekian lama, aku benar-benar lapar. Aku benar-benar lapar. Meskipun dia panik, dia tetap menghidangkan beberapa masakan gelap yang telah dimasaknya dengan susah payah. Lalu dia buru-buru menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memasak. Mungkin kau sebaiknya makan makanan kaleng saja, katanya. Tapi sebelum dia selesai bicara, aku sudah melahap makanannya, dan aku terus memuji masakannya. Mendengar itu, hati Mu Xinfei tersentuh. Dia tidak menyangka aku tidak jijik dengan masakannya yang begitu buruk. Dia tidak tahu bahwa bagiku, yang telah mengalami kiamat selama 10 tahun, ini benar-benar makanan lezat. Ini benar-benar lezat. Setelah kenyang, kami mulai mengerjakan urusan penting. Keberuntungan Mu Xinfei memang bukan main-main. 2 kali berturut-turut, dia mendapatkan senjata dan peralatan yang sangat penting. Tapi saat keberuntungannya sedang bagus-bagusnya. Melihat itu, aku segera mengatakan bahwa aku orang yang sial. Lebih baik tidak usah, kataku. Tapi sebelum aku selesai bicara, Mu Xinfei menggenggam kedua tanganku. Lalu dia dengan lembut meniup tanganku. Kemudian, dengan tatapan penuh kasih, dia berkata bahwa dia telah mentransfer keberuntungannya kepadaku. Karena tindakannya itu, wajahku langsung memerah dan jantungku berdebar kencang. Dengan dorongan dari Mu Xinfei, aku sekali lagi berdiri di depan rolet. Dia mengeluarkan kartu penghapus dan bertanya apakah aku ingin menggunakannya sekarang. Tapi begitu kartu itu menyentuh rolet, kartu itu langsung menghilang. Kartu penghapus yang bagus itu terbuang sia-sia olehnya. Mu Xinfei buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak sengaja. Meskipun aku bilang tidak apa-apa, hati kecilku menangis. Lalu aku mulai memutar rolet. Lalu aku segera berdoa, memohon agar aku tidak mendapatkan makanan kaleng. Dengan cepat, jarum penunjuk berhenti di posisi ramuan penguat. Tak disangka, kali ini aku benar-benar mendapatkan hadiah besar. Saat itu, aku berkata dengan serius, sekarang aku akan mengajarimu keterampilan yang sangat penting di akhir zaman. Kamu harus memperhatikan langkah-langkah yang aku lakukan. Lalu aku menuangkan ramuan penguat dan heparin bersama-sama. Kemudian mulai memanaskan campuran ramuan tersebut. Suhunya harus dikontrol dengan ketat. Dengan begitu, 1 botol ramuan bisa menjadi 2 botol. Barang ini sangat berharga di akhir zaman. Jika ada lebihnya, bisa ditukar dengan barang berharga lainnya. Namun saat itu, suara dari luar tiba-tiba menarik perhatianku. Seiring suara yang semakin mendekat, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Aku segera menarik Mu Xinfei dan berlari ke lantai 2.
Karena sesuatu yang lebih mengerikan daripada zombie datang. Jika hanya dengan memakan semangkuk daging kecoa ini kamu bisa bertahan hidup. Beranikah kamu memakannya? Gadis ini tanpa ragu memakan semangkuk kecoa untuk dibuat sup. Ternyata ini adalah akhir zaman di mana makanan langka. Jika tidak ingin mati kelaparan, maka hanya bisa makan daging kecoa mutan ini. Barusan, seekor kecoa mutan tiba-tiba masuk ke villa. Meskipun kecoa mutan ini tidak kuat, mereka adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika menemukan satu, berarti ada satu pasukan. Jadi, saya segera meminta Mu Xinfei masuk ke kamar dan tidak mengeluarkan suara. Tidak peduli apapun suara yang terdengar di luar, jangan keluar. Setelah itu, saya mengambil ramuan penguat. Lalu, saya meminumnya dalam sekali teguk. Kekuatan besar langsung mengalir ke dalam tubuh saya. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh saya. Saat itu, Xiao Qiang sudah muncul di atas kepala saya. Kemudian dia langsung melompat menyerang saya. Namun di detik berikutnya, pisau tajam yang dingin menembus kepalanya. Saat ini, saya seperti harimau lapar yang menerobos kawanan domba, menyerang dan membantai tanpa henti. Monster di sekitar saya langsung mati hanya dengan satu sentuhan. Potongan tubuh berserakan di mana-mana seperti hujan deras yang tak berujung. Dalam waktu singkat, ratusan Xiao Qiang habis tanpa sisa oleh saya. Saat itu, saya membuka pintu dengan gagah dan berkata, "Kamu sekarang boleh keluar." Namun sebelum saya selesai bicara, Mu Xinfei melompat ke pelukan saya. Saya tidak menyangka seorang calon pejuang bintang 9 juga punya sisi lemah. Saya bilang, "Jangan khawatir. Bahaya sudah benar-benar selesai. Lagi pula, di dunia kiamat, air mata itu tidak berharga." Saat itu, Mu Xinfei dengan pura-pura tenang berkata, "Siapa bilang aku menangis? Jelas-jelas aku hanya terganggu oleh bau busuk serangga ini. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kita menangani bangkai serangga sebanyak ini?" Saya bilang, "Ini adalah bahan bagus yang datang sendiri. Akan sangat sayang jika membuangnya. Jika kita membuatnya menjadi dendeng, persediaan makanan tahunan kita akan tercukupi. Di dunia kiamat, ada 3 cara mendapatkan makanan. Pertama, persediaan sebelum kiamat. Kedua, mendapatkannya dari roda keberuntungan. Ketiga, berburu hewan mutasi. Meskipun rasanya memang tidak enak, setidaknya lebih baik daripada kelaparan sampai mati." Setelah saya menjelaskan cara membuat dendeng kepada Mu Xinfei, saya pun memutuskan untuk pergi mencari roda keberuntungan berikutnya. Mu Xinfei tampak kecewa dan berkata, "Aku akan membuat dendeng dari serangga-serangga ini. Dan aku akan terus membuat ramuan penguat. Tapi bisakah kau tidak meninggalkanku?" Melihat Mu Xinfei di depanku, aku berkata dengan sangat yakin, "Percayalah, aku pasti akan kembali." Dia dulunya adalah idola populer yang dipuja banyak orang. Tapi sekarang dia telah menjadi seperti anjing yang patuh. Meskipun telah kuperlakukan dengan buruk berkali-kali, dia tetap memperlakukanku seperti cinta pertamanya. Zombie itu langsung tertawa. "Meskipun di akhir zaman kita tidak boleh berhati lembut, aku tidak tahan melihat seorang gadis menangis dan sedih. Jadi tanpa ragu aku bertarung nyawa melawan zombie itu. Tapi sayangnya, zombie itu datang berkelompok. Aku pun melindungi gadis itu agar bisa mundur lebih dulu." Dengan cepat dia bersembunyi di dalam sebuah gedung, lalu berteriak, "Kak, lebih baik kita mundur sambil bertarung." Aku pun berlari ke atas gedung bersama gadis itu. Setelah menaiki belasan lantai, stamina gadis itu mulai menurun. Tapi saat itu, seekor zombie tiba-tiba menangkap kaki gadis itu. Melihat itu, aku segera mengangkat gadis itu dan menebas kepala zombie itu dengan satu tebasan. Saat aku bersiap untuk menghabisi zombie-zombie itu, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari tangga. Saat aku menoleh, ternyata sebuah meteor jatuh ke bumi. Tapi sebagai seorang yang jenius, aku tahu itu bukan meteor, melainkan kunci rahasia harta karun akhir zaman. Konon, siapapun yang mendapatkan benda ini akan meninggalkan akhir zaman dan mencapai dunia lain yang penuh kehidupan. Ini adalah harta yang didambakan semua orang. Jadi di kehidupan ini, aku harus mendapatkannya. Tapi saat aku melamun, seekor zombie tiba-tiba menyerangku. Melihat itu, aku langsung mengeluarkan pukulan hook kiri. Dengan satu pukulan, aku mengirimnya terbang. "Beraninya kau menyerangku? Kau pikir aku ini kucing penakut?" Aku mencengkeram leher zombie itu dengan tanganku. Lalu crack, aku mematahkan lehernya. Kemudian dengan cepat aku menghabisi zombie-zombie pengejar itu. Gadis di belakangku terkejut. Pria ini benar-benar kuat. Andai saja aku bisa terus mengikutinya. Sebuah teguran menyadarkan gadis itu dari lamunannya. "Kalau kau tidak ingin mati, jangan hanya duduk diam di sana. Sekarang lantai bawah penuh dengan zombie. Tur ke bawah pasti tidak mungkin. Kita hanya bisa pergi ke atap untuk melihat apakah ada jalan lain." Kami pun sampai di atap. Tanpa diduga, masih ada beberapa penyintas di sana. Seorang pemuda berambut pirang dengan tongkat baseball berjalan mendekat. Dia bertanya apa yang kami inginkan. "Kenapa kalian membawa zombie ke sini?" Aku segera menjelaskan bahwa kami tidak bermaksud jahat, karena lantai bawah penuh dengan zombie.
Kami ingin melihat apakah ada jalan lain untuk turun. Pemuda itu pun menurunkan kewaspadaannya. Dia mengatakan ada gedung di sisi timur balkon yang jaraknya cukup dekat. Kalian bisa mencoba melompat ke sana. Aku segera pergi ke sisi timur untuk memeriksa. Jaraknya hanya sekitar 5 meter. Sangat mudah bagiku. Jadi aku memutuskan untuk melompat dari sana. Tapi saat itu, tiba-tiba, cewek itu menarik bajuku. Lalu memohon agar aku tidak meninggalkannya. Dengan rasa iba, aku berkata, kalau begitu bawalah ranselnya. Kemudian aku mengikatnya dengan tali ke tubuhku. Saat itu, si rambut pirang di belakangku berkata sambil tersenyum. Sobat, berikan ranselnya padaku. Kau membawa seseorang dan ransel sebesar ini. Pasti tidak bisa melompat. Tenang, aku akan melemparkan ranselmu ke sana. Aku tahu betul. Jika aku menyerahkan ransel itu padanya, itu sama saja seperti memberikan makanan ke mulut harimau. Jadi, aku langsung menolak tawarannya. Si rambut pirang menjadi marah dan berkata, tinggalkan ranselmu, atau tanganmu akan kupatahkan. Tapi aku tidak menyerah pada ancamannya. Malah aku tersenyum licik, karena iseng bertaruh pada Jerman. Aku dan pacarku bertemu di atap gedung. Melihat itu, seorang fans Argentina segera datang dan menasihati kami untuk tidak gegabah. Tapi sebelum orang itu selesai bicara, aku langsung melompat dari gedung setinggi 100 meter. Lalu dengan suara biur, mendarat di gedung seberang. Aku tahu ini bukan waktunya untuk bunuh diri. Aku harus segera menemukan kunci dunia rahasia, agar bisa pergi ke Qatar untuk menonton final. Lalu aku berlari menuju tempat jatuhnya kunci dunia rahasia. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah sekolah. Aku ingat betul kuncinya jatuh di sekitar sini. Saat itu, di dalam gedung sekolah, ada beberapa orang yang selamat yang sedang melawan serangan zombie. Melihat seseorang datang ke sekolah, seorang siswi segera berteriak minta tolong. Aku mengabaikannya, dan mendesak cewek itu untuk segera pergi. Nanti akan repot kalau zombinya datang. Cewek itu langsung mengikutiku dari belakang, sambil terus mengomel, kau begitu hebat. Kenapa tidak menolong mereka? Aku langsung membentaknya, kau sendiri susah menyelamatkan diri. Malah masih memikirkan orang lain. Ini kiamat, aku bukan juru selamat yang bisa menyelamatkan semua orang. Jangan berpikir orang lain wajib menolongmu. Di saat genting, kau bahkan tidak lebih berguna dari sebungkus mie instan. Cewek itu langsung berkata, terima kasih telah menyelamatkanku, dan tidak meninggalkanku. Namaku Liang Chuyin, aku akan patuh mulai sekarang. Lalu kami melanjutkan pencarian kunci dunia rahasia. Tapi setelah mencari kemana-mana, kami tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi aku memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamati situasi. Aku menyuruh Liang Chuyin bersembunyi. Aku pergi sebentar, lalu aku memanjat tiang ke gedung sekolah. Tanpa diduga, suara itu mengejutkan zombie di dalam kelas. Saat zombie itu hendak menyerangku, aku langsung menendang kepalanya. Saat mendarat, aku langsung mengeluarkan senjata, lalu menginjak tanah dan menebas kepala zombie itu. Yang tidak kuduga, ternyata masih ada 3 orang yang selamat di dalam kelas. Melihat itu, seorang guru langsung datang dan berterima kasih padaku, lalu memohon agar aku membantu mereka keluar dari sana. Aku tidak menjawab permintaannya, malah bertanya apakah mereka melihat seberkas cahaya jatuh di sini. Kedua siswa itu langsung menggelengkan kepala, tanda tidak melihatnya. Tapi sang guru dengan yakin berkata bahwa ia melihatnya, dan ia juga tahu di mana tepatnya cahaya itu jatuh. Melihat itu, aku segera bertanya di mana dia jatuh. Tapi guru itu memintaku untuk membawa mereka pergi dari sini. Baru dia akan memberitahuku lokasi pastinya. Aku bilang terlalu banyak zombie di luar. Jadi aku tidak bisa menjamin keselamatan 3 orang sekaligus. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa membawa 2 orang. Setelah mendengar itu, siswi berambut pendek itu langsung panik dan berkata, bagaimana kami bisa memilih? Bisakah kau berusaha lebih keras untuk membawa satu lagi? Kurasa ini tidak adil. Mendengar itu, aku menyeringai dan berkata, adik kecil, di akhir zaman tidak ada yang adil. Hanya ada yang kuat dan yang lemah. Kalian bisa tetap di sini menunggu. Aku akan mencarinya sendiri. Tahu beritahu aku lokasinya. Aku akan membawa 2 orang. Kalian pilih sendiri. Aku menganggapnya sebagai guru wanita terindah di akhir zaman. Bukan karena penampilannya yang cantik, tetapi karena hatinya yang benar-benar indah. Mengetahui bahwa hanya 2 orang yang bisa selamat. Di antara dirinya dan 2 muridnya, guru itu tanpa ragu memberikan kesempatan hidup kepada murid-muridnya. Melihat itu, aku segera berjanji akan membawa kedua muridnya keluar dengan selamat. Sekarang, bisakah kau memberitahuku lokasi pastinya? Tapi tak disangka, guru itu berkata setelah kau membawa mereka keluar. Aku akan menuliskan lokasinya di kertas dan melemparkannya ke bawah. Ternyata guru ini cukup cerdik. Dia benar-benar berusaha keras agar murid-muridnya bisa selamat. Lalu aku berkata dengan dingin, kuharap kau tidak akan menyesali keputusan yang kau buat hari ini. Baiklah, sekarang ayo ikut aku. Setelah berkata begitu, aku membuka pintu dan menendang zombie di depan pintu. Lalu berteriak, ikuti aku.
Kemudian aku membawa kedua gadis itu berlari menuruni tangga. Tapi segera aku menyadari ada yang tidak beres. Sepanjang jalan sangat sunyi, bahkan tidak ada satu zombie pun yang kami temui. Jadi aku segera meminta mereka untuk memperlambat langkah. Ada pepatah yang mengatakan, ada yang aneh pasti ada sebabnya. Benar saja, seekor monster diam-diam mendekati para gadis itu. Dan saat ini, kedua gadis itu masih belum menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba monster itu menjulurkan lidahnya, mulai memainkan rambut gadis itu. Gadis itu langsung merasakan dingin di belakang kepalanya. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia langsung gemetar ketakutan. Hampir saja kencing di celana. Monster itu membuka mulutnya yang besar seperti kuda Nil. Tiba-tiba menggigit gadis itu. Di saat genting, aku segera melemparkan senjata di tanganku ke arah monster itu. Terdengar suara swish. Sepotong bibir monster itu jatuh ke tanah. Jeritan kesakitan yang menyayat hati langsung bergema di seluruh gedung. Monster yang marah itu segera mengayunkan pukulan ke arahku. Menghadapi serangan ganas monster itu, aku tidak mundur sedikit pun. Malah langsung meninjunya dengan keras. Tapi pukulan ini tidak melukainya sama sekali. Melihat itu, aku kembali menendang kepalanya dengan tendangan memutar yang indah. Tendangan ini menggunakan 10% kekuatanku. Namun tampaknya tidak berpengaruh. Tapi sedetik kemudian, kakiku dicengkeram oleh monster itu. Kemudian monster itu membantingku ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, gadis itu sangat khawatir. Jika kakak tidak bisa mengalahkan monster ini, kita semua tak akan bisa lari. Saat itu, aku terluka parah dan tak bisa bergerak. Tiba-tiba monster itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Lalu dengan sekuat tenaga, ia memukulku 2 kali. Apakah hidupku yang menyedihkan ini akan berakhir seperti ini? Ajin anime. Jika SS seekor monster seperti ini, akan memberimu 3 gadis seperti ini. Beranikah kau maju? Aku sih langsung maju tanpa pikir panjang. Namun, setelah serangkaian gerakan hebat, aku malah dianggap bodoh oleh monster itu. Sebelum aku mengerti apa yang terjadi, aku dipukul jatuh ke tanah oleh monster itu. Tiba-tiba monster itu mengepalkan tangannya di atas kepala. Lalu dengan sekuat tenaga, ia memukulku 2 kali. Di saat genting, terdengar suara dor. Monster itu langsung kutembak mati. Tapi keadaanku juga tidak baik. Pukulan tadi membuat tangan kananku mati rasa. Tapi saat itu, terdengar suara langkah kaki duk-duk-duk dari koridor. Seiring langkah kaki semakin mendekat, jantung para gadis berdebar kencang. Saat itu aku baru sadar. Mungkinkah suara tembakan tadi menarik perhatian zombie di sekitar? Aku segera melindungi kedua gadis itu di belakangku. Tapi sedetik kemudian, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Sebelum aku bisa bereaksi, Liang Chuyin yang berlari dari lantai bawah langsung melompat ke pelukanku. Melihat yang datang bukan zombie, kedua gadis itu akhirnya bisa bernapas lega. Liang Chuyin berkata dengan panik, "Akhirnya aku menemukanmu." Tadi, pusat multimedia tiba-tiba memancarkan cahaya. Lalu tiba-tiba banyak zombie berkerumun ke sana. Aku takut sendirian di bawah. Jadi aku lari ke atas mencarimu. Mendengar itu, saya langsung mengerti semuanya. Sumber cahaya yang bisa menarik sekelompok besar zombie hanya satu, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh roda keberuntungan. Benar-benar seperti ungkapan, tanpa sengaja, justru ketemu dengan mudah. Kemudian saya segera membawa semua orang melanjutkan perjalanan ke bawah. Dengan cepat, kami berhasil keluar dari gedung sekolah. Melihat para siswa semuanya selamat, guru segera melemparkan kertas berisi lokasi yang spesifik. Setelah menerima kertas itu, saya langsung memeriksanya dengan penuh antusias. Ternyata kunci itu jatuh di lokasi konstruksi di sebelah. Tidak heran saya mencarinya begitu lama tapi tidak menemukannya. Orang biasa pasti tidak akan memperhatikan tempat itu. Kalau begitu, prioritas sekarang adalah mencari roda keberuntungan itu terlebih dahulu. Lalu kami tiba di pusat multimedia. Setelah melihat ada zombie di dalamnya, dua gadis langsung bertanya dengan keras. "Kenapa membawa kami ke tempat yang ada zombie? Jangan-jangan kamu ingin mengkhianati kami? Kamu sudah mendapatkan informasi yang kamu mau, lalu merasa kami tidak berguna lagi. Kamu mau menggunakan kami sebagai umpan zombie, kan?" Mendengar itu, saya langsung membalas dengan keras. "Ini adalah dunia kiamat. Katakan padaku, di mana yang tidak ada zombie? Dan apakah kalian punya delusi paranoid atau semacamnya? Menggunakan kalian sebagai umpan? Saya tidak serendah itu. Kalian tunggu di luar. Saya akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, aku menerobos masuk ke pusat multimedia sendirian. Namun, begitu aku masuk, aku melihat kerumunan zombie yang mengerikan. Untungnya, tidak ada monster mutan seperti sebelumnya di antara mereka. Aku tahu ini pasti akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Jadi, aku segera menggenggam bahu kananku yang terlepas. Kemudian, asteris crack. Aku menyambungkan kembali lenganku yang putus. Sementara itu, gadis berambut pendek diam-diam menarik gadis berambut panjang ke samping. Dia berkata dengan begitu banyak zombie di dalam, Ye Zongming pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Daripada menunggu di sini dengan bodoh,
Lebih baik kita mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah mengatakan itu, dia menarik gadis berambut panjang dan berbalik untuk pergi. Tanpa sepengetahuannya, tindakan bodoh inilah yang membuatnya menempuh jalan tanpa harapan yang jahat.